see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman warga desa Sukawati. Kembali lagi dengan aku, Inggit. Aku waktu itu udah pernah kirim 2 cerita. Nah, sekarang aku mau ceritain tentang rumah yang pernah aku tinggalin dulu. Jadi aku tuh beberapa kali pindah rumah. Aku waktu itu pernah bilang kalau aku itu kan asalnya dari Tegal. Nah, di Tegal itu aku emang lahir di sana dan aku sempat pindah rumah beberapa kali karena ada suatu masalah. Jadi awalnya orang tua aku itu tinggal di rumah nenek kakek aku. Jadi orang tua dari ibu aku. Nah terus pas aku udah umur 3 atau 4 itu kami pindah ke rumah baru. Sebenarnya sih bukan rumah baru ya, karena itu dibangun dari awal, dari masih tanah terus jadi rumah. Akhirnya kita pindah ke situ. Nah sebenarnya itu rumah banyak sejarahnya ya. Tapi ini aku mau ceritain tentang pengalaman kakakku di rumah itu. Waktu itu aku kelas 6 atau kelas 5 SD dan kakakku itu kelas 2 atau 3 SMA gitu ya. Nah ceritanya itu kan kita sekeluarga habis pulang dari Yogyakarta. Pulang itu sekitar jam 3 atau jam 4 gitu. Terus kan aku sama kakakku itu kan kamarnya sharing ya, satu kamar berdua. Jadi setelah sampai itu kita langsung ke kamar tuh, langsung tidur karena benar-benar tepar kan. Aku masih kecil waktu itu juga kan, masih kelas 6 5 SD gitu. Nah aku tuh tidurnya di dekat tembok dan tembok itu ada jendela. Kakakku tidurnya di samping ranjang ya, di pinggir lah gitu. Terus kakakku itu waktu itu masih antara tidur dan enggak ya, jadi kayak masih sadar nggak sadar gitu, masih setengah sadar gitulah. Terus kata kakakku itu waktu dia mau tidur, pas mau bener-bener mau les gitulah, mau tidur gitu, tiba-tiba ada suara aku manggil dia. Suaranya gini, nama kakakku kan Baci, aku manggilnya Baci. Baci, capek gitu. Kakakku heran dong lah, bukannya Inggit tuh udah tidur ya, kok pakai nanya-nanya gitu sih gitu kan. Terus diulang lagi tuh, Baci capek gitu, sampai berulang-ulang. Tapi kakakku nggak bisa nengok waktu itu, kayak badannya kaku banget, nggak bisa digerakin. Terus tiba-tiba suaranya jadi berat, jadi gede, jadi kayak suara cowok. Baci capek gitu. Wah kakakku kaget di situ, langsung gitu, langsung kayak lemes banget dia. Sampai akhirnya dia paksain buat balik badan. Nah pas dia balik badan ternyata aku udah tidur lelap, udah ngorok katanya. Dan aku tuh
hadapnya ke tembok. Nah, jadi siapa tuh yang manggil? Itu sih. Terus pengalaman lagi kakakku juga, waktu itu siang hari. Jadi kakakku itu lagi tidur siang di kamar itu. Dia tidurnya di samping jendela. Siang hari loh itu. Nah, pas dia lagi tidur, dia kayak gitu lagi tuh, setengah sadar gitu kan. Itu kan jendelanya dibuka ya, gordennya dibuka. Terus dia kayak ngeliat tuh di jendela ada bayangan hitam besar, berbulu, matanya merah, ngeliatin kakakku. Seketika kakakku tuh langsung kaku, badannya gak bisa digerakin. Dia mau teriak gak bisa gitu kan. Akhirnya dia menjemin mata, baca-baca. Terus akhirnya gitu kan bangun. Tapi bangun-bangun si makhluknya tuh udah gak ada. Nah, akhirnya kakakku pindah ruangan, dia ke ruang TV. Tidurlah di situ, dia di ruang TV. Tapi di ruang TV itu juga ada jendela. Nah, dia tidur di sofa yang samping itu ada jendela itu juga. Jendela yang hadapnya ke arah luar yang sama kayak di kamarku. Dia tidur lagi. Nah, pas tidur, dia nggak tahu itu mimpi atau bukan, dia ngelihat lagi sosok yang sama di jendela. Hitam, berbulu, besar, dan matanya merah. Kakakku kaku lagi tuh badannya, lemas banget, nggak bisa digerakin, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia merem gitu kan, baca-baca gitu. Terus tiba-tiba dibangun, dia ada di kamar dong. Dia ada di kamar lagi. Padahal kan dia tadi bener-bener ada dia udah pindah tadi sebenarnya di ruang TV, tapi pas dia bangun tuh dia ada di kamar. Dia kaget, loh kok aku di kamar lagi gitu. Karena takut kakakku pindah lagi ke ruang TV. Dia tidur lagi di situ. Nah, pas udah tidur, lagi-lagi dia direp-rep dan ngelihat sosok yang tadi lagi di jendela yang sama, dengan badan yang besar, hitam, berbulu, dan mata yang merah, natap kakakku lagi. Di situ kakakku bener-bener kaku, bener-bener lemes banget ngeliat itu. Dan antara dia sadar atau mimpi atau gimana, coba dia merem, terus pas buka mata dia ada di kamar lagi. Dia pindah ke kamar dan dia sadar, kenapa di kamar lagi? Dia masih bingung pas itu, sebenarnya itu tuh mimpi atau nyata atau gimana. Sampai sekarang dia masih bingung sih. Nah, setelah itu udah gangguannya sampai situ yang dialamin sama kakakku. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti aku ceritain deh kapan-kapan. Terima kasih.